Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikianlah juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, berpuasa bagi orang-orang Yahudi adalah tanda pendamaian. Tanda pendamaian karena mereka sungguh berharap bahwa Allah akhirnya akan tetap senantiasa memberikan kerahimannya, memberikan kasih setianya, sekalipun mereka menyadari bahwa sebagai bangsa-bangsa terpilih, mereka tidak selalu menaati apa yang Tuhan kehendaki. Dan karena itulah, sebagai tanda pendamaian, mereka melakukan ulah kesalehan berupa misalnya berpuasa. Yesus adalah tanda kehadiran Allah yang paling nyata. Kalau Yesus hadir di tengah umat manusia, maka itu artinya memang Allah bersedia mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Bukan karena jasa manusia, tetapi karena sungguh Allah berkenan untuk senantiasa tetap mengasihi manusia. Maka kehadiran Yesus tentu saja sudah menjadi tanda nyata yang menunjukkan belas kasih Allah. Bukan lagi soal puasa yang menjadi tanda pendamaian, tetapi Kristus sendiri menjadi tanda kehadiran Allah yang mendamaikan itu. Maka relevansi puasa pada saat kehadiran Yesus menjadi hal yang relatif, bukan lagi sekedar ulah kesalehan yang harus dilakukan, karena Allah sendiri sebetulnya sudah hadir menjadi tanda pendamaian itu. Persoalannya tentu saja adalah ketika Allah sudah memberikan dirinya, apakah manusia akhirnya tetap mau setia kepada Allah dan melakukan kehendaknya? Bagian yang kemudian mengatakan ada saatnya pengantin ada bersama dengan kamu, tetapi pada saatnya pengantin juga akan diambil, adalah masa di mana Kristus yang sudah turun ke tengah dunia akhirnya kembali kepada Bapa dalam kemuliaan dan akan datang kembali pada saat akhir zaman nanti. Pada masa penantian inilah kemudian tadi Yesus mengatakan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara sekalian, Allah sudah menyatakan kehadirannya dan kita pun sekarang sedang menantikan kehadiran Allah yang akan menuntaskan segala sesuatu pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Bagi kita, kalau kemudian akan melakukan ulah kesalehan, misalnya juga berupa berpuasa, itulah tanda sukacita yang ingin senantiasa kita hadirkan. Sukacita karena kita menantikan kedatangan Allah yang akan menuntaskan semuanya. Puasa bukan soal sekedar kewajiban, tidak juga hanya sekedar misalnya ulah kesalehan,
Tetapi dalam rangka pertobatan yang diliputi sukacita, kita bisa tetap melakukan itu sambil menantikan kedatangan Kristus, Sang Mempelai. Semoga saudara sekalian, bukan hanya ulah tapa berupa puasa yang kita lakukan dengan sukacita, tetapi juga dengan ulah-ulah kesalehan yang lain sebagai tanda kerinduan dan sukacita kita akan kedatangan mempelai yang kedua. Dengan hati yang diliputi sukacita, semoga lalu ulah kesalehan kita menjadi bukan sekedar kewajiban, tidak juga sekedar menaati aturan, tetapi lebih menunjukkan ungkapan hati yang ingin senantiasa bersatu dengan Allah yang memberikan kedamaian dan memberikan keselamatan sepenuhnya bagi kita.